masuknya sore terus kan pulangnya malam, saya harus nginep di tempatnya, nggak mungkin kan saya pulang Purwodadi soalnya jauh. Jadi nginepnya di tempat anaknya si bapak dan ibu, nanti di sisa harinya kembali ke Purwodadi tempat bapak dan ibu membantu di sana. Kalau di rumah kerjanya apa? Iya maksudnya apakah memang urusan administrasinya gitu? Ya, apakah serabutan memang sih, Mbak. semua kerjakan? Gigi kan ya. Iya, ya mulai dari nyapu, ngepel. Jadi pekerjaan memang standar dari asisten rumah tangga dikerjakan. Iya, kalau kadang ya bantu pekerjaannya bapak kalau pas buat apa ada apa itu loh gigi, ada pasien Ada kayak gitu nggak pasien. ada Baik. asistennya, saya yang bantu. Nah, ngerjain tugas kuliahnya, kapan belajarnya ya. Ini aja udah rentek badan ya kayaknya kalau habis kerja ya gitu. Terus gimana kuliah dengan prestasi yang berapa IPK-nya? 3,68. Wow. IPK-nya 3,68. Mirip-mirip sih sama saya. Mirip-mirip. Oke, nanti denger ceritanya dari Mbak Darwati ya. Gimana caranya? Malu nggak sih kita punya waktu banyak, ada dana, ada ekonomi segala macam, tapi IPK-nya nggak segitu. Gimana caranya? Kita dengarkan dari Mbak Darwati setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan. Wanita inspiratif itu menurut saya yang mandiri, punya tekad, punya kemauan. Wanita yang sukses di karirnya, terus di lingkungan keluarganya dalam hal-hal positif dan juga bisa memberikan ide-ide yang baik. Smart dan keibuan. menghasilkan sesuatu, berbakat, Bersosialisasi, yang bisa semuanya. memberikan inspirasi tentunya ke wanita-wanita di sekitarnya. Khususnya kalau sudah berumah tangga ya jadi ibu rumah tangga yang baik, tapi jadi wanita karir yang sukses. Baik buat anak-anaknya dan baik buat suaminya ya. Dan memberikan perubahan bagi lingkungannya ke arah lebih baik. Dan memberi inspirasi buat orang lain itu udah jadi panutan sebagai wanita inspiratif ya. Dengar pendapat masyarakatnya, ini sebenarnya wanita inspirasi apa Atau superwoman? superwoman atau masokis, hati-hati loh ya yang bisa melakukan sesuatunya atau memang rela digitu-gituin gitu. Tapi intinya adalah bahwa wanita inspiratif itu yang mampu memberikan inspirasi kepada yang lain dan menjadi panutan buat lingkungannya. Oke, sekarang ada Darwati di sini cerita. Ingin banget sekolah, kuliah, akhirnya diberikan kesempatan sama, boleh kita bilang majikannya gitu? Iya. Boleh ya? Kemudian, namun memang selama biaya kuliahnya ini tetap ditanggung oleh Darwati. Iya. Atau dibiayain. Kalau waktu semester 1 itu saya ngisiin gaji saya untuk membayar kuliah saya. Tapi hanya semester 1 sampai Itu kuliah? apa S1-nya? Oh, S1. Boleh tahu nggak, Iya. Mbak, gajinya waktu itu berapa sih dan yang cicilan berapa biar semua terinspirasi gitu dulu. Gaji awal saya waktu 2010 itu masih 300 tuh pertama awal. 300.000 cukup Iya, per itu bulan. Itu belum kuliah, Mbak. Saya nabung dulu itu. Oh, Saya nabung. kumpulin dulu itu waktu 2010. Saya kuliahnya kan 2011. Setahun tuh nabung dulu. Setengah tahunan. Gitu. Sabung untuk sekolah. Dan Jadi untuk- jangan kayak asisten rumah tangga lain 300.000 tuh buat bayar pulsa. Selesai gitu. Benar. Masya Allah. Terus Mbak, jadi setahun nabung dulu, baru 2011 kuliah. Bayar kuliahnya pun kan sekarang mahal Mbak. Nggak mungkin cukup 12 kali bulan gaji dan THR segitu. Atau ada donatur nggak? Atau benar-benar murni dari Kalau diri kan sendiri? kalau S1 itu kan bisa diangsur itu, Mbak. Oke. Bisa diangsur, jadinya kan udah naik gajinya kan naik. Jadinya saya nyisiin itu bisa buat ngangsur kuliah saya. Jadi murni bayar uang kuliah dari hasil Gimana sendiri. caranya kamu mendapatkan prestasi dengan nilai yang sangat baik dengan membagi waktu untuk kerjanya? Saya kerja kan dari jam 5 sampai jam 11-12 itu kan udah selesai. Terus kan habis itu kan saya udah istirahat itu. Bisa buat belajar, malamnya juga bisa buat belajar. Paling kalau bapak ibu ada keperluan apa baru manggil kayak gitu. Jadi waktunya banyak ya? Iya, waktunya banyak. Kalau udah selesai masak, Langsung berpikir gini. Sebentar, Bapak dan Ibu punya asisten rumah tangga ada berapa? Satu orang kamu saja kah atau lebih? Ada yang lain? ada dua. Ada dua ya. Dulu Yang lain juga sama pemberlakuannya atau yang lain? kalau yang Jumlahnya satu lebih rumah banyak. sama saya tuh ada dua, tapi yang di rumahnya anaknya itu juga pada kuliah. Oh, pada Masya kuliah Allah, juga. luar biasa Tapi itu dengan biaya bapaknya. sendiri tetap. Iya. Oke, ini gimana caranya kalau kan tadi kamu bilang dari Purwodadi
Iya. Terus ke Semarang. Balik lagi itu jaraknya berapa jam, berapa lama, naik apa, gimana? Saya bareng teman saya itu waktu S1 itu Berapa jaraknya sih, setengah jam apa jauh apa nggak 2 sih? jam. Oh 2 jam, Sekitar jauh juga ya. 60 km dari Purwodadi. Dalam seminggu pasti ada berarti ke Purwodadi itu. 3 Iya. kali itu kan ya? Kadang ya masuknya 2 kali, kadang 3 kali. Gitu, naik apa? Naik motor. bareng Naik teman. motor? Kalau enggak ya naik bis. Gitu. Kebetulan kan S1 ada temennya yang dari Ya, Prodi. jadi ada teman bareng, teman perjuangan gitu ya, Iya. selesaiin S1, dan itu yang bikin semangatnya tetap ada ya. Iya. Baik. Bikin tugas yang paling susah. Kan perlu pakai komputer lah, ini itu, gimana dong? Kalau laptop saya ada. Punya laptop juga, dikasih fasilitas atau gimana? Dibeliin sama kakak saya. Oh, alhamdulillah gitu. Kamu tapi banyak yang support ya berarti ya? Iya. Ini banyak yang support kamu karena kamu kesian gitu ngeliat kamu, atau karena memang kamu sangat menggebu-gebu sampai akhirnya Mbak Vera kan juga gitu ya, kalau anaknya bagus, prestasinya bagus, menggebu-gebu, disupport gitu. Adanya keinginan sendiri sih Mbak awalnya itu. Oke. Terus dukungan dari orang-orang itu jadinya saya lebih ingin belajar. Baik, jadi sekarang kamu titelnya apa? Sarjana? Sarjana ESOS. Wih, Keren. Sarjana Dengan Sosial kumlaut Politik. 68. Jumlah 3,68 luar biasa. Oke. Mbak Wati, terus sekarang kamu ada niatan untuk melanjutkan S2? Dulunya saya udah mulai mundur Mbak S2 itu. Kenapa? Karena kan terhalang biaya. Bukannya waktu itu saya nonton di televisi, sebuah tayangan televisi bahwa dapat scholarship beasiswa gitu ya? Beasiswa. Iya Mbak, Dari dapat menteri beasiswa, tapi kan kalau belum sampai sekarang pun belum itu. Belum turun? Belum Turun turun. beasiswanya. Dari Jadi bayar Menristeknya waktu itu ya, Iya. kalau nggak salah ya. Ya, oh. Ih. Ada prosesnya nggak? Bisa di follow up Mana nggak? tuh Pak Ditanyain gitu? Menristek? Udah kemarin saya udah ngirim surat lewat Undip udah disampaikan ke sana, tapi belum tahu. Mas katanya masih proses. Oh, masih dalam Sampai proses. sekarang, tapi Keburu S3 ya Mbak ya? Udah ditayangin di Cerang Hati mungkin Perempuan. lupa itu. Ya kerjanya sibuk soalnya. Akhirnya sekarang Apa ya? gimana? Tetap dilanjutkan S2-nya atau dipending atau gimana? Tetap ini kan dari bos saya kan kesempatan kan nggak datang 2 kali, terus saya disuruh tetap S2 itu. Sebenarnya Dengan sih biaya dari dibantu sama majikan saya. Oke. Nah sekarang udah S1, cum laude, sarjana sosial politik. Masih tetap mau bertahan sebagai asisten rumah tangga saat ini atau gimana? Sebenarnya saya mau cari kerjaan yang lebih baik. Dengan hasilnya itu kan saya bisa membantu orang tua saya. Soalnya orang tua saya udah tua. Nah, apa yang sudah dilakukan? Apakah menyebar CV seperti yang dilakukan Sampai dari- 437 biji gitu ya. Cari-cari informasi ya di internet dari teman-teman. Ya, sudah kayak lamaran gitu. sudah dikirim kemana-mana. Belum Ada ada yang direspons lowongan. nggak? Belum ada lamaran. Belum. Baik. Ini ya, problematik kita tuh adalah gitu. Kayak Sidul ya, maksudnya Curcol Iya nih. benar, maksudnya kayak tukang insinyur gitu ya. IPK-nya bagus, intelektualnya tinggi, ini kemauan ada. Namun lapangan pekerjaannya yang memang sulit karena jumlah penduduk Indonesia yang begitu ratusan juta dengan lowongan pekerjaan yang belum tersedia. Memang ini membuat kita agak sulit ya. Tapi kan kemauan dan hal-hal yang diinginkan ini. Silakan Mbak Oki, gimana nih? Ketika membicarakan mengenai hari ini, Masya Allah sekali karena membahas tentang wanita inspiratif. Tadi Mbak Mawadi sudah sounding sejak awal bahwa wanita inspiratif itu bisa menjadi panutan bagi yang lain. Membicarakan secara global, kalau ini pelajaran untuk diri saya sendiri. Ingin menjadi wanita inspiratif, memberikan inspirasi pada orang lain, paham akan peran-peranannya. Apakah peranan-peranan bagi seorang perempuan? Ada 5 sebenarnya. Pertama, peran dia sebagai seorang hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kedua, peranmu sebagai seorang apa, wahai sahabat perempuan? Peranmu sebagai seorang anak. Ini semua ini bisa jadi wanita inspiratif loh. Peranmu sebagai seorang anak apa itu? Al-Quran mengajarkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di Quran itu nomor 1, la ta'budun ilallah, jangan menyekutukan Allah. Nomor 2, pasti selalu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, untuk menjadi wanita inspiratif, wanita yang penuh dengan inspirasi, menebar inspirasi, paham akan peranannya sebagai seorang istri. Istri adalah apa kalau dalam kata Al-Quran? Adalah orang-orang yang fasolihatu qanitatun hafidzatul lil ghaibi bima hafizallah, taat pada Allah dan kemudian menjaga diri ketika suami tidak ada. Yang keempat, paham perananmu sebagai seorang ibu. Bahwa sahabat perempuan sebagian dari kita ada yang menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah pendidik pertama dari setiap pendidik yang pengaruhnya menyentuh seluruh jagat raya. Dan kelima, seperti yang dilakukan oleh teman-teman adalah paham peranannya sebagai anggota masyarakat
Yaitu apa? Punya kewajiban tanggung jawab untuk menyebar inspirasi sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi model bagi orang yang Betul. lain. Cuma I'm afraid Luar jangan biasa. berhenti sampai di sini karena pendidikan tinggi S1 itu maksudnya Anda menguasai ilmunya, jadi kerjalah sesuai dengan. Saya khawatir nanti comfort zone Anda adalah tugas rumah tangga gitu loh. Jadi setelah ini langsung kerja dulu yang lain. Lamar pekerjaan. Baiklah, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya ya, masih dalam curahan hati perempuan sesaat lagi. Baik, tadi sudah disampaikan dengan segala kemampuan yang ada, kesempatan yang diberikan gitu ya. Tadi Mbak Vera mengingatkan jangan sampai cuma sampai di sini aja. Betul. Sudah dapat usaha. Jadi gini, yang punyanya Darwanti terutama ya, Darwati terutama ya, maksud saya Darwati terutama. Maksudnya begini, kemarin udah usaha banget nih di S1, ya, kemudian pekerjaannya nggak disesuaikan dengan S1-nya. Terus tiba-tiba mau ngambil S2, jangan. S2 itu nanti diambilnya karena pendidikan tinggi magister itu baru diambil ketika Anda sudah kerja, Anda paham kira-kira jurusan apa yang ingin Anda geluti lebih dalam sesuai bidang pekerjaan, gitu loh. Tapi kalau stop di sini, I'm afraid dalam 1-2 tahun rasanya pekerjaan rumah tangga adalah comfort zone Anda. Tiba-tiba nikah dan hilanglah yang kemarin. Dan Mbak Vera sayang, sudah dapat intelektual dari kampus, lingkungan akademis Jangan. dari kampus, Iya. pekerjaan yang lebih baik. Berani nggak keluar dari tempurungnya, lari ke Jakarta? Di sini banyak sekali peluang-peluangnya. Jadi jangan cuma di Semarang, Purwodadi gitu loh. Anak brilian kayak Anda harusnya tinggal Berani nggak, tekad Mbak, keluarnya ke aja Jakarta dari pindah? tempurungnya. Kalau ada yang kerjaan lebih baik, saya mau. Nah, benar ya? Oke. Pengirim lamaran. Baik, untuk Mbak Ti gimana Mbak Vera? Karena kan sudah lulus S1-nya. Biasanya anak lulus S1 pasti sedang mencoba berkarir. Di usia 20-an memang sedang meniti karir, tapi satu tadi. Karena orangnya sensitif. Ingat ya, mereka-mereka yang dulunya alone dan lonely selama masa kecilnya cenderung lebih sensitif. Mereka butuh teman dekat yang bisa mensupport. Kalau bukan mama yang mensupport, pasti teman dekat lain. Ada teman dekatnya saat ini? Udah siap nikah belum? Mana teman dekatnya tadi nongol sebenarnya? Tadi nggak berani masuk kamera ini. Baik, rencana ke depan apa? Apa yang akan dilakukan dengan situasi sudah 437 surat lamaran yang belum ada panggilan gimana? Kepercayaan disabilitas dan pekerjaan pada disabilitas. Pemberdayaan kepada teman-teman disabilitas. Oke. Pekerjaan Membuka lapangan pekerjaan Ya. buat teman-teman disabilitas. ya Gitu. karena terlalu banyak disabilitas ya aur. Yang nganggur. Iya. Saya ingin menolong, ingin membantu. Untuk sebelum membantu orang lain harus membantu diri sendiri untuk bisa maju gitu kan? Kalau nggak salah betul. gitu ya. Jadi rencananya apa ke depan? Mau bikin apa? Usaha apa? Mau bikin usaha sendiri? Usaha apa? Mau bikin usaha sendiri, tetapi lain proyek. Sedang menunggu prosesnya. Good. Baik. Kita doakan Semoga sama-sama ya. lancar, sukses semua. Kalau sudah sukses sendiri bisa membantu orang lain. Jangan kebalik membantu orang lain tuh dirinya susah kan kita gitu ya. susah sendiri. Baik. Mbak Darwati semoga S2-nya lancar ya. Ada apa tuh langkah-langkah ke depan supaya bisa mengaplikasi ilmu yang didapat, otak yang encernya bisa diaplikasi. Boleh bagi ke saya dikit nggak? Jangan Mbak Maudi, biar buat bawa Darwati dulu. Baik gitu ya. Mbak Oki ada lagi yang mau disampaikan? Yang paling penting kalau ingin menjadi orang-orang yang inspiratif, nasihat untuk diri saya pribadi, di Al-Quran diingatkan khairukum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dilahirkan sebagai umat terbaik, dilahirkan untuk manusia, tujuannya adalah menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dua sahabat perempuan kita pada hari ini adalah orang-orang yang memotivasi, memberikan inspirasi, menyuruhkan kebaikan untuk sekolah kah, untuk tidak minder, tidak malu, karena setiap diri kita punya potensi masing-masing. Jadi Dan dengan asah tambahan satu hal, terus dengan usaha sungguh-sungguh. Nah, betul, dengan doa juga. Baik, jadi intinya adalah kemauan. Betul. Semangat. Percaya bahwa ada Allah yang menolong kita. Betul. Gitu ya, kira-kira. Bener gitu nggak Mbak Betul, Wati? iya, Maaf bagus loh kalau salah, bener nggak? Nggak mungkin. Ada salah sedikit kepintarannya tuh. Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Darwati dan Darti. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan curahan hati perempuan besok ya, hari Selasa. Dan mudah-mudahan sudah ada baju seragam hijabers yang ibu hamil sama baju ini ya. Jadi nggak saya sendiri nih yang jadi magang di Trans TV. Ini dalam rangka menjelang hari ulang tahun Trans TV ya. Tanggal 15 Desember pasti akan keseruan luar biasa. Jadi tetapkan bersama kami dalam Trans TV dan sampai ketemu lagi besok dalam curahan hati perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.